Nama saya Anton. Saya akan menceritakan pengalaman nyata yang dialami sepupu saya, namanya Rizky, yang dialaminya sekitar tahun 2021 silam. Waktu itu dia baru resign dari kantor, lalu pindah ke Cimahi buat fokus kerja freelance. Dia nemu rumah kontrakan murah di pinggiran kota, 2 kamar, ada dapur kecil, airnya lancar, dan listriknya pun aman. Sekilas semuanya terlihat biasa, tapi rumah itu menyimpan sesuatu yang bikin dia trauma sampai hari ini, dan gak pernah lagi berani tinggal sendirian. Waktu pertama kali Rizky kirim foto rumah itu ke saya langsung ngerasa aneh. Bukan karena bentuknya, tapi auranya, kayak sepi, kosong. Dia ketawa aja. Lo kebanyakan nonton horor, Ton. Dan seminggu kemudian, dia pindah ke sana. Di minggu pertama masih aman. Dia cerita mulai terbiasa kerja dari rumah. Tapi ada satu hal yang dia mulai perhatiin. Setiap malam, tepat jam 2 atau 3 pagi, anjing tetangga selalu menggonggong ke arah rumahnya. Bukan gonggongan biasa, tapi menggila. Seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Malam-malam, Rizky mulai merasa gak nyaman. Angin seperti berhenti, udara jadi dingin dan berat, dan rumah itu terasa semakin sempit. Saya masih ingat, malam Jumat itu Rizky kirim voice note ke saya. Suaranya panik, nafasnya berat. Ton, sumpah barusan ada yang ngetuk dari dalam kamar mandi. Kayak pelan tapi jelas banget. Saya langsung telepon. Dia cerita, dia lagi kerja di ruang tamu, tiba-tiba ada suara langkah pelan dari arah dapur. Langkah kaki, satu demi satu. Tap, tap, tap. Dia diam. Lalu suara ketukan dari kamar mandi. Padahal dia sendiri di rumah. Dia cek ke dalam kamar mandi, kosong. Tapi cermin di kamar mandi berkabut. Dan di situ ada bekas tangan, seperti usapan dari dalam. Dia lari keluar rumah malam itu juga. Semakin hari, semakin sering barang-barang berpindah tempat. Sendok di dapur jatuh sendiri. Pintu lemari kamar terbuka padahal sudah dikunci. Dan setiap malam, ada suara seperti tangisan pelan dari kamar kosong sebelah. Sampai suatu malam, sekitar jam 2.45, dia terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Pelan-pelan kasur terasa tenggelam. Dia buka mata dan apa yang dia lihat? Seorang wanita, berambut panjang, duduk membelakanginya, tidak bergerak. Gaunnya lusuh, rambutnya basah. Rizky gak sempat teriak, dia langsung pingsan. Malam terakhir, Rizky baru selesai makan dan bersiap tidur. Semua lampu sudah dimatikan, hanya lampu luar yang menyala. Jam dinding menunjukkan pukul 02.47 dini hari. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu depan. Ritmenya pelan, tapi dalam. Dia intip lewat jendela, kosong, tapi ketukannya masih terdengar. Padahal, dia melihat jelas tak ada siapapun di sana. Ketukan itu pindah ke jendela belakang, lalu ke pintu dapur, lalu ke ventilasi kamar mandi, dan seketika semuanya hening. Detik itu juga, dia dengar bisikan langsung di telinganya. Jangan tidur, aku belum selesai. Dia kaku, tubuhnya menggigil, dia peluk sajadah dan mulai membaca ayat kursi. Saat dia membaca, suara langkah kaki berjalan di dalam kamarnya. Tapi tak ada satupun pintu yang terbuka. Pagi harinya, Rizky langsung datang ke rumah saya. Mukanya pucat, bibirnya kering. Dia cuma bilang satu hal. Gue gak akan balik ke rumah itu lagi.
Gak peduli duit kontrakan hangus. Sumpah Ton, itu bukan rumah kosong. Kami minta bantuan Ustadz di daerah situ. Siang harinya, Ustadz ikut kita ke rumah itu. Baru sampai depan pagar, dia langsung berkata, Dia gak sendiri tinggal di sini. Penunggunya perempuan yang meninggal karena kejadian tragis di kamar belakang. Dan arwahnya belum diterima. Sejak hari itu, rumah itu dikosongkan. Sekarang dindingnya penuh lumut. Rumput tinggi menjulang di halaman. Tapi warga sekitar bilang, setiap malam Jumat masih terdengar suara tangisan dan ketukan pelan dari balik jendela. Sampai hari ini, Rizky nggak pernah mau tinggal sendiri. Dan dia nggak pernah lupa kalimat terakhir yang dia dengar malam itu. Jangan tidur, aku belum selesai.